Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk nih, Waalaikumsalam. ternyata udah mau ujian ya. Oke, kita langsung membahas materi buat ujian aja lah kalau gitu ya. Jadi materinya sampai hari ini itu Excel, tapi ini agak sedikit ribet gitu ya, karena melibatkan tabel data yang akan diolah gitu. Jadi nanti ujiannya seperti biasa ngikutin jadwal ya, jam 9 berapa tuh 15. Nanti ya ada sedikit seperti Excel begini ya. Excel. Kemudian yang perlu diperhatikan, nama Excel kalian itu di file, option. Nah, ini ada di sini ada personalize ya, personalize your Microsoft Office, itu diisi nama masing-masing gitu ya. Jadi kalau tugas-tugas kemarin lah nggak apa-apa dah ya dibiarin itu kan. Tapi kalau yang untuk ujian ini harus diganti. Misalnya siapa nih, Amalia. Di bawah nih ketutup ya. Ntar. Oke. Saya kemudian disimpan ya. Disimpan. Saya taruh desktop. Nanti maksudnya apa itu kelihatan di sini ya. Nah, di sini ada namanya Amalia gitu ya. Kalau ini kan bawaan ini sih, bawaan Office ya, login di Office saya. Kemudian di sini ada jam. Jamnya jam 9.38 gitu ya. Nanti last save itu saat sebelum dikumpul dikirim gitu jawabannya. Jadi kalau nanti di luar waktu ini ya dianggap susulan gitu ya. Jadi itu aja yang menjadi perhatian. Nanti saya jelaskan di ini ya, di ringkasan yang di videonya gitu. Udah oke. Nah, berikutnya adalah di sini VLOOKUP. Jadi UASnya nanti ada Excel seperti ini. Kemudian ini di capture, di copy gitu ya. Jadi 2 file. Jadi Microsoft PowerPoint sama Excel-nya itu dimasukin gitu ya. Jadi perlu juga PowerPoint gitu. PowerPoint nanti bikin juga. Dan sama ini. Personalize, ini udah itu ya. Ini diganti juga, ini udah kayaknya satu paket gitu ya kalau Office itu. Nah, gitu aja ya jadinya. Nanti kalau misalnya namanya beda ya saya konfirmasi lagi gitu kan, kalau nama filenya yang dikirim itu udah file lain nih. Properties. Detail itu, nah ini namanya saya gitu kan. Ada lagi ini misalnya, ini siapa ini? Dia ini punya bagus. Mas, dia ambil piring deh, bisa nggak? Dia, tolong dong dia, tolong dong.
lanjut. Kemudian kita masuk ke VLOOKUP. Di sini ada kode ADM. Berarti di sini kan ditulisnya kalau ngikutin tabel ini administrasi gitu ya. Kalau ini manajemen, ini personalia. Nah, di sini kita akan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP itu ini terisi otomatis gitu ya. Kalau nama ini mungkin bisa beda-beda. Nah, ini misalnya. Nah, di sini kita pakai VLOOKUP, ketik sama dengan, tekan. Kemudian cari aja VLOOKUP, terus pencet tab. Tab. Nah, di sini ada isian yang harus dipilih. VLOOKUP itu berarti ini mau diisi berdasarkan apa? Itu lihat gitu ya. ADM. Kemudian tabel array itu tabel isinya aja, tapi nggak usah pakai yang akan jadi rujukan. Ya, jadi dua aja dah. Jadi ADM itu administrasi, man itu manajemen, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini karena kita nanti mau ngisinya itu di copy, bukan cuma satu ini doang, berarti di sini dikasih dolar-dolar atau mencet F4 gitu ya. F4 itu gantinya ngisi ini kan kalau ngisi manual, terus di C-nya paku istilahnya gitu ya. Ini ya. Kalau udah koma, nah di sini kolom indeks, kolom keberapa gitu ya. Jadi kalau dari pilihan ini berarti ini 1, ini 2, berarti yang 2. Nah, administrasi. Jadi ini mengikuti tabel ini. Jadi berikutnya ini nggak perlu diketik tadi, makanya di sini saya kasih F4 atau dolar gini, supaya nanti ini bisa di copy. Kalau saya tarik ke bawah, nah ini. Pokoknya kalau ngisi angka itu cukup 1, 2, terus ditarik. Nah, jadi otomatis. Kemudian golongan itu ngikut golongan ini ya. Tiap orang kan golongannya beda-beda walaupun sama-sama administrasi gitu ya. Misalnya ini golongan itu. Nah, di sini gaji pokoknya berapa? Caranya sama, VLOOKUP yang dilihat ini, kemudian tabel array-nya ini kan ya. Nah, di sini kasih F4 ya. Coba kalau nggak dikasih F4, efeknya apa sih? Gitu kan. Coba misalnya indeksnya yang kedua kan ya. 2. Lalu saya tarik. Nah, di sini ngaco bawahnya gitu ya. Kalau nggak di pagar ininya gitu. Karena apa? Karena yang kedua ini dia bergeser ke bawah. Yang ketiga dia turun ke bawah. Makanya supaya nggak turun itu ininya tekan F4 aja kalau mau cepat. Terus yang kolom keduanya F4 juga. Nanti kalau ditarik ke bawah dia ikut ke copy karena ininya nggak berubah. Kalau tadi kan ini turun ke bawah. Berikutnya tunjangan. Tunjangan itu nah ini ya. Berarti berdasarkan kode bagian gitu misalnya. Yang nomor pertama ini ADM, berarti kita pakai VLOOKUP juga.
VLOOKUP, kemudian lookup value untuk berdasarkan tunjangan ini berarti kan ya. Bukan ini ya, tapi yang sini administrasi itu kan koma tabelarannya berarti jangan ini, berarti kan ini tunjangan berdasarkan ADM berarti ya. Ini jangan lupa kasih pagar dulu ya. F4 di atasnya angka 3 itu ya kalau di keyboard itu. 4 kemudian indeks. Nah, ini indeks kan 1 2 yang ketiga. Jadi ngikutin 1000. Dia itu patokannya ngikutin ini ya. Jadi saya copy saja. Nah, ini langsung ikut semua itu berdasarkan golongan ini. PPH itu potongannya 10% misalnya. Berarti potongan itu kan gaji pokok dikali 10% gitu ya. Ini dikurangin gaji pokok kali 10% gitu ya. Berarti ini sama dengan ini dikurang. Nah, ini kurungannya harus hati-hati. Gitu ya. Ini kalau ini tinggal di copy boleh gitu ya. Berarti gaji persisnya itu kan gaji pokoknya salah ya, ya harusnya plus tunjangan ya. Nggak apa-apa dah, tunjangannya nggak dipotong nggak apa-apa dah gitu ya misalnya ya. Seperti ini dikurangin potongannya. Nah, jadi gaji bersihnya gitu. Kemudian kalau pengen hasilnya bagus, berarti ini semua itu rupiah kan ya. Berarti dia currency gitu. Nah, ini rupiah. Ini juga nih ganti rupiah. Kemudian kalau sudah selesai ini ikutin aja soalnya ya. Soalnya nggak jauh-jauh dari ini. Jadi misalnya hasil perhitungan. Sini di copy, copy. Nah, pastenya bebas dah, bisa gambar, bisa seperti ini, tapi kalau enak sih gambar aja gitu ya. Nanti kalau ada instruksi suruh buat animasi, ini animasi itu entrance, itu berarti muncul. Kalau ini emphasis ya, misalnya munculnya itu swivel, nah, itu kan. Jadi kalau di slideshow, ketika saya klik, nah dia muncul gitu. Itu namanya animasi. Ini mungkin sederhana aja begitu ya. Nanti ini disimpan juga. Tadi. Udah, itu aja. Jadi nanti
Yang dikumpul itu 2 file ini gitu ya, ketika UAS. Dan di sini autornya kelihatan dari jam tanggal hari ini 9.57 sampai jam 10 gitu ya. Jadi saya bisa tahu ngerjainnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, buat UAS besok gitu ya. Ada yang mau bertanya nggak ini? Saya, Jadi, Pak. ya silakan. Itu ngirimnya 2 kali apa jadiin 1 folder aja, Pak? Ya, jadiin 1 folder. Bukan 1 folder sih, 2 file aja gini. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Makasih. Untuk bilangin teman-teman itu minggu inilah saya koreksi satu persatu tugas-tugas dari awal gitu ya. Jadi kalau ada yang bolong gitu bisa ngirim gitu. Cuma ya nilainya nggak sama-sama yang awal kali pertama kali ngirim gitu ya, yang telat gitu. Tapi daripada 0 kan, kalau 0 nanti ketika dihitung ya jatuh gitu kan ya. Nanti saya nggak tahu nilainya A, B, C atau D gitu. Nanti kita lihat aja gitu. Cuma beritahu teman-teman yang lain tugas classroom-nya itu dicek lagi gitu ya. Nilainya dapat apa gitu. Terutama yang masih 00 itu kalau saya lihat sekilas itu bisa nilai tugas kan 20% berapa tuh? 30% ya karena dihitung absen juga gitu kan ya. Kalau yang nggak ngumpul dianggap nggak absen, nggak ngumpul tugas gitu. Ya kalau kita gitu aja. Jadi mungkin minggu ini nggak ada tugas gitu ya. Cuma nanti langsung tugasnya itu ya seperti ini, tapi soalnya kan masih rahasia gitu ya. Soalnya mirip-mirip seperti ini cara ngumpulnya, terus filenya juga jangan sampai apalagi ada yang tuker-tukeran file gitu ya. Jadi ketahuan nanti ininya nama sama jam ininya. Kalau diedit lagi jam ada kelas, ada versi keberapa gitu tuh lebih gawat lagi tuh ya. Jadi makanya latihan buat file new gitu kan, terus file option, terus ininya diganti. Udah gitu aja ya. Nanti jangan lupa di OK. Ya, nanti kalau disimpan pastikan sendiri aja dibuka properties itu detail nanti ini saya belum saya ganti tadi sama jamnya gitu ya. Nah, bebas komputer siapapun boleh tapi jangan lupa diganti ininya ya namanya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puas ya.